kita berdoa. Berdoa dulu. Coba Fatah. Baca doanya. Ayo yang lain ikut berdoa. Yuk, Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sudah kita berdoa, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, inilah yang harus kalian selalu lakukan setiap hari, yaitu protokol kesehatan. Di antaranya apa saja? Memakai masker. Kemudian apa, Hairunisa? Menjaga jarak. Kemudian satu lagi apa? Mencuci tangan pakai sabun. Ya. Semuanya 3M-nya: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Ya. Protokol kesehatan yang sudah, berdoanya sudah. Kita sekarang kita bernyanyi rasa nasionalisme harus tumbuh jadi bernyanyi Indonesia Raya. Seperti ya, bernyanyi ya Raya. Baik. Baca. Pembelajaran kita sebelumnya apa ya? Yang ini ada gambar apa ya? Ekosistem. Benar enggak ya? Ekosistem ya. Oh ya benar. Yang kedua? Yang ketiga? Jalan-jalan makan. Pinter ya, berarti sudah mengerti ya, sudah paham yang pembelajaran terdahulu. Baik, pembelajaran terdahulu sudah. Indonesia Raya untuk nasionalisme sudah, berdoa pun sudah. Sekarang kita konsentrasi. Oh salah nih, kita tujuan pembelajarannya dulu nih. Tujuan pembelajaran kita apa ya hari ini? Coba Hai Lisa. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Kedua, peserta didik dapat menuliskan penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan dengan benar.
peserta didik dapat menjelaskan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan ke dalam bentuk sebuah diagram secara runtun. Ya, itulah 3 poin untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari tujuan pembelajaran kita juga punya manfaat. Coba manfaat pembelajaran hari ini apa sih ya? Manfaat dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga tidak terjadi kerusakan alam yang dapat memengaruhi jaring-jaring makanan pada ekosistem. Oke, baik. Terima kasih ya untuk yang membaca tujuan dengan manfaat. Tepuk tangan dong buat biasanya ibu selalu menunjukkan konsentrasi dulu. Konsentrasinya harus benar-benar konsentrasi. Kalau tidak diulang lagi sampai 10 kali. Oke. Apa nggak konsentrasi ibu hari ini? Apa ini? Sudah pengen tahu ya? Oke. Merah, Terus. biru, putih, hitam, ungu, hijau. Oke, ternyata sudah konsentrasi terbang. Oke, kita ulang lagi, coba. Yang lain diam, ibu tunjuk seseorang, ya. Oke. Cynthia, merah, Iza, biru, Wulan, kuning, Rini, hitam, Sarah, ungu, Rahmali. hijau. Oke, berarti semuanya sudah konsentrasi. Baik, sudah ya, mainannya udah ya. Kita belajar hari ini. Materi kita hari ini apa ya? Oh, belum ada gambarnya. Coba lihat, kita lihat. Baik, ini ada gambar. Iza, gambar apa Iza? Tebang pohon, Bertebang pohon. Dengan satunya lagi? pembuangan sungai. Membuang sampah di sungai. Kira-kira kalau menebang pohon secara liar, ini kan menebang pohon secara liar ya? Ya. Menebang pohon secara liar itu merugikan tidak? Merugikan. Nanti akan ada kenapa ya? Ada apa ya? Longsor. Oh, tanah longsor. Banjir. Iya benar. Kalau nggak banjir ya tanah longsor ya, karena tanahnya tidak menyerap air. Kemudian kalau buang sampah sembarangan tuh, siapa itu yang suka buang sampah sembarangan? Banjir. Banjir juga. Kenapa banjir ya? Nanti gotnya mampet. Gotnya mampet, kita tepuk tangan Iza. Mantap. Oke, baik. Ini ada ilustrasi. Ini ilustrasi. Coba siapa yang baca? Wulan baca ya. Hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan merupakan salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup. Hutan juga menjadi kawasan tempat tinggal untuk satwa. Dalam kehidupan manusia, hutan telah membawa banyak manfaat. Contohnya mencegah banjir, tanah longsor, menjadi sumber oksigen, dan lain sebagainya. Namun sayangnya kini banyak manusia yang melakukan penebangan liar atau illegal logging. Penebangan hutan secara liar bisa diartikan sebagai aktivitas penebangan hutan secara ilegal atau tanpa izin. Oke, penebangan hutan secara ilegal. Penebangan hutan secara ilegal atau tanpa izin itu dilarangnya, tidak boleh. Baik, apa yang akan terjadi jika ada pertanyaan seperti ini? Apa yang terjadi pada ekosistem hutan? Hutan itu ada ekosistemnya loh, ada hewan-hewannya loh. Siapa yang tahu hewan-hewan yang ada di ekosistem? Kambing, Hutan. Ya? Kambing. harimau, serigala, Baik, itu ya banyak ya. Kemudian bagaimana dengan perubahan jaring-jaring makanannya jika hutannya itu timbul? Mereka seperti apa? mencari ke rumah warga, Mereka mencari ke rumah warga. Kalau ada rumah warganya, Mencari kalau nggak ada, tempat lain. dia kemana? mencari tempat lain. Mencari tempat lain atau ini imigrasi ya.
Merusak ekosistem itu akan merusak juga jaring-jaring makanan yang ada di dalamnya. Mari kita lihat apa setelah ini. Oke, ini penjelasannya. Ini ada rantai makanan ekosistem sawah. Ya, ini ekosistem sawah. Sambil dicatat yang pentingnya yang ibu terangkan ya. Rantai makanan di ekosistem sawah itu ada padi. Ini padinya. Ya, ini padinya. Padi itu dimakan oleh tikus. Rantai makanannya padi dimakan sama tikus. Tikus itu adalah konsumen pertama. Konsumen kedua yaitu ular. Wih, mantap. Lebih sudah tahu ya. Yang kedua, konsumen kedua itu adalah ular. Kemudian konsumen ketiga adalah elang. Mana tulisannya? Kemudian kalau elang nanti akan diuraikan oleh pengurai ya. Itu rantai makanannya. Oke, sudah mengerti? Di sini sudah rantai makanannya, saling memakan sudah mengerti? Sudah. Ini sudah dipelajari dari sebelumnya. Baik. Bagaimana dengan kalau musim hujan seperti sekarang ini? Padinya itu akan subur. Bagus ya padinya, bertambah banyak dan pokoknya jadi padi unggul lah, bibitnya bibit unggul. Oke. Saat musim penghujan padi tumbuh subur. Apa yang terjadi pada rantai makanannya? Ini ada penjelasannya, bisa kalian tulis. Padi yang melimpah akan meningkatkan jumlah hewan yang memakannya. Kalian bisa lihat, padinya bagus, ya. Kemudian tikusnya juga bertambah. Kalau konsumen pertama bertambah, pastinya konsumen keduanya pun bertambah. Ya, konsumen keduanya pun juga bertambah. Kemudian konsumen ketiganya juga, burung elangnya juga akan bertambah karena makanannya banyak di sana. Dia akan bertambah. Lalu tetap nanti kalau mati diuraikan. Ya. Begitu, mengerti nggak? Pokoknya kalau padinya melimpah, kalau makanannya banyak, biasakan kalian juga kalau tukang jajannya banyak, pasti kalian akan pesan ke tempat tukang jajan yang banyak, iya nggak? Ya. Ini juga begitu. Kalau padinya banyak, tikusnya pasti juga banyak. Nah, tikusnya banyak, pasti ularnya juga karena makanannya dia banyak di sana. Dia akan tambah banyak, panggil teman-temannya. Di sana banyak tikus, ayo kita makannya di situ aja. Nah, begitu. Ularnya juga akan seperti itu. Ya, paham? Paham. Ada pertanyaan. Bagaimana? Nah, ini masalah nih. Bagaimana jika nih petani ini kesel banget nih kalau ada tikusnya banyak? Dia pakai racun tikus besar-besaran atau dia berkumpul dengan petani-petani yang lainnya. Petani-petani yang lainnya berkumpul ya, bersekutu, bilang, yuk kita basmi rame-rame tikusnya. Kalau sudah basmi besar-besaran tikusnya, bagaimana cari-cari makanannya? Mencari alternatif makanan lain. Oke, kita siapa namanya? Cynthia, tepuk tangan Cynthia. Oke, benar kata Cynthia. Kalau tikusnya mati, tidak ada dan punah, istilahnya berkurang di sana. Ularnya itu juga akan punah, juga akan berkurang. Tapi hewan itu akan punya alternatif lain. Ya, dia akan mencari makan alternatif yang lain. Misalnya apa? Selain tikus, ular suka apa? Ayam. Ayam, kelinci, apapun itu yang lebih kecil dari tubuhnya, dia pasti suka. Yang penting berdagingnya. Tumbuhan, ular nggak maunya yang ada dagingnya. Ya, kalau ular itu tidak mendapatkan makanan dari sana, misalnya tikusnya nggak ada, dan kemudian dia cari-cari kemana-mana,
nggak ada, dia akan ke rumah penduduk untuk yang mempunyai hewan lah, ternak hewan, misalnya ayam. Seperti itu. Pernah nggak dengar cerita kalau ada ular di rumah penduduk? Pernah. Itu karena dia bingung mau nyari makan kemana, karena tikusnya mungkin atau makanan pas tempat dia tinggal itu tidak ada, jadi dia mencari alternatif lain. Baik, selanjutnya, baik ini, tolong dibaca ini. Jika tikus sawah musnah, ular sawah akan kekurangan makanan, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Jaring-jaring makanan akan mengalami perubahan. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Perubahan jaring-jaring makanan itu tidak akan berarti, sebenarnya tidak terlalu menjadi bahan topik pembicaraan kalau jaring-jaring makanan. Karena kenapa? Karena mereka hewan-hewan itu punya insting sendiri untuk mencari makan alternatif. Kalau tidak ada ini, tidak ada tikus, ya ayam juga saya bisa makan, kelinci juga saya bisa makan, tupai juga saya bisa makan. Akhirnya seperti itu, ya. Karena oke, pinter. Baik, ini ada bacaan. Coba kalian buka bukumu, halaman 107. Buka bukumu. Baik, halaman 107 sudah dibuka. Sudah. Coba ibu minta tolong sama Azam. Paragraf pertamanya Azam. Coba dibaca Azam yang kencang ya, Nak ya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkatkan dan demikian seterusnya. Itulah yang tadi rantai makanan yang tadi Ibu jelaskan ya. Oke, ada paragraf keduanya. Paragraf keduanya ini. Rantai makanan sebagai jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusuannya ada. Jika salah satu dari penyusuan rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusuan rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu pada merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Kalau tidak ada tikusnya sudah dibasmi, mau nggak mau ular itu akan mencari yang lain. Kebetulan yang ada di bacaan itu ayam yang dipelihara manusia, makanya selalu ada berita ular ada di pemukiman manusia. Oke, yang paragraf ketiga. Jipa. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem
tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu terganggu. Penyebab jaring-jaring makanan itu terganggu itu ada dua jawabannya. Satu, penyebabnya itu secara alami, yaitu bencana alam, pencemaran lingkungan, pemanasan global, itu alami. Kalau yang kedua itu kelalaian manusia. Apa itu? Buang sampah di sungai, ya. Terus nebang pohon secara sembarangan, itu semua. Oh ya, menggunakan alat peledak untuk memancing ikan, itu juga pencemaran lingkungan. Oke, baik, sudah capek. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu, oke? Bernyanyi dengan gembira ini mah, nggak boleh sedih ini mah, ya. Boleh tepuk tangan, boleh. Baik, sekarang mulai tugasnya. Kita sekarang lihat LKPD yang sudah diberikan. Kita lihat LKPD-nya. Oke, baik, LKPD-nya sudah dilihat. Sudah dilihat LKPD-nya. Kalian harus memberikan jaring badan, membuat diagram jaring-jaring makanan. Oke. Dengan alasan, dengan penjelasan perubahan jika bencana alam atau apapun itu yang menjadi perubahan, yang menjadi penyebab perubahan jaring-jaring makanan. Oke, sekarang dikerjakan. Siapa yang tidak paham untuk mengerjakan LKPD-nya?
kita presentasi sebentar. Ya, dari luar itu harus menceritakan bagaimana jika ada satu komponen itu tidak ada atau tidak atau musnah, ya, dengan bencana alam yang kalian pilih sendiri, itu kalian ceritakan, oke? Mengerti saya? Ibu pokoknya mau tahu ilustrasi pemikiran kalian sendiri tentang perubahan jaring-jaring makanan ekosistem yang kalian pilih sendiri. Baik, yang sudah selesai. Siapa dulu yang mau? Iza, oke, baik, Iza. Perubahan jaring-jaring makanan. Teman-teman, ketika nelayan menggunakan bom untuk menangkap ikan di laut, hal tersebut akan berdampak buruk pada jaring-jaring makanan di laut. Penggunaan bom akan merusak terumbu karang dan membunuh ikan-ikan yang kecil. Jika ikan-ikan kecil mati, maka ikan yang besar akan kehilangan makanan. Mereka akhirnya semua hewan di laut bisa punah. Iya, makanan jaring-jaring makanan di laut. Udang atau ikan kecil, anjing laut, paus, dan penguin. Oke, bentar. Jadi kelompok satu, kelompok yang laki-laki ini itu memilih ekosistem laut. Jadi mereka membicarakan kalau jika nelayan itu mencari ikannya pakai bom, semua yang ada di laut itu akan musnah. Bagaimana kalau yang ikan-ikan kecil terumbu karang semuanya musnah? Jadi yang lain, yang ikan-ikan besarnya itu akan juga turut musnah, atau dia akan berimigrasi ke laut yang lain. Ya, nanti ditambahkan ya saya. Tidak semuanya musnah. Nah, kalau musnah kamu nggak bisa makan ikan lagi, kasihan ya, nggak gendut lagi. Oke. Yang kedua, oke, siap. Perubahan jaring-jaring makanan pada ekosistem sungai. Pembuangan limbah sampah rumah tangga pada sungai mengakibatkan terjadinya tanaman alga atau pelarusan pada ekosistem sungai mati. Akibatnya, konsumen tingkat satu seperti ikan sepat, ikan salmon, ikan air tawar, udang, serangga air akan mati karena kurangnya sumber makanan. Jika konsumen tingkat satu banyak yang mati karena kelaparan, konsumen tingkat dua seperti bangau, beruang, elang, dan katak juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan ke hutan. Oke, tepuk tangan. Jawaban dari kelompok dua yang diwakili oleh Sarah. Sekarang yang ketiga diwakili oleh Rahmalia. Baik. Perubahan dari ekosistem sawah. Perubahan yang terjadi pada ekosistem sawah jika terjadi kekeringan karena kemarau, macam yang mengakibatkan tanaman padi atau tumbuhan sekitar tidak dapat tumbuh dengan subur, maka akan menyulitkan konsumen pertama seperti tikus untuk mendapatkan makanan, sehingga jumlah tikus akan semakin berkurang. Hal ini akan mengakibatkan konsumen kedua dan ketiga akan sulit pula mencari makan. Konsumen kedua dan ketiga akan mencari alternatif lain untuk dijadikan makanan seperti ayam atau kucing. Oke. Yang ketiga itu ekosistem apa, Nak? Sawah. Oke, yang diambil ekosistem sawah. Baik, semuanya bagus-bagus, semuanya pintar-pintar dan punya pemikiran sendiri untuk kelompok. Oke, sekarang Ibu minta kalian sudah bagus, tepuk tangan dulu. Coba perwakilan kelompoknya bawa sini tugasnya dikumpulkan di Ibu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Coba kalian jawab. Ibu
Nomor 1, jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Itu pernyataan ya nak. Lihat ke sini cantik, ganteng. Lihat ke sini, ke ibu sini. Nomor 1 itu ada pernyataan. Sekarang kamu buat pertanyaan dari pernyataan yang ada di nomor 1. Nih, bikin pertanyaannya. Bagaimana hewannya? Bagaimana hewannya? Bagaimana hewannya? Iya. Baik, bagus. Ada lagi? Jawabannya? Apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan tersebut tidak ada? Apa yang terjadi jika salah satu dari rantai salah satu komponennya jika itu pertanyaan yang bagus. Oke, lagi? Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Bagus. Ada lagi? Apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan tersebut tidak ada? Oke, pinter. Yang kencang atuh. Baik. Yang sekarang nomor 1. Oke, pinter. Berarti sudah yang nomor 1 sudah bikin pertanyaan semua? Enggak. Oke, nomor 2 sekarang. Perilaku manusia yaitu membuang sampah ke sungai adalah salah. Salah atau betul? Salah. Kenapa? Saya Bu, Ya. karena sampah yang dibuang akan merusak ekosistem sungai, akhirnya bisa menjadi keruh dan dapat menyebabkan bencana alam. Amin ya, benar. Jadi amin. Oke, benar. Sekarang yang nomor 3, tulis 2 contoh penyebab yang memberikan dampak besar. Tadi di buku di bacaan ada paragraf ketiga itu ada 2 bencana alam yang menjadikan dampak besar. Apa aja? Pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Pintar semua. Berarti kalian sudah memahami mengapa dan penyebabnya dan akibatnya jika ada bencana alam untuk jaring-jaring makanan. Berarti perubahan jaring-jaring makanan kalian sudah paham? Sudah paham? Baik. Sekarang kita lihat lagi. Oke. Semuanya sudah. Kita dari awal untuk pembelajaran hari ini. Ya, dari awal kita belajar apa saja. Ekosistem. Jangan cari makanan. Rantai makanan. Apa lagi? Pertanyaan. Oke, membuat pertanyaan boleh. Apa lagi? Bak warna. Tebak warna. Oke, baik. Di sini ada juga dari pembelajaran kita hari ini, kita juga sudah tahu kalau perubahan jaring-jaring makanan itu disebabkan oleh ya alami dan kelalaian manusia. Sekarang yang alami itu apa aja? Banjir, tanah longsor, pemanasan global, kebakaran, gempa, pintar. Oke, itu semua dari bencana alam. Coba kalau yang kelalaian manusia apa nanti? Buat sampah sembarangan. Oke. Penerbangan bukan secara liar. Lalu apa lagi? Menangkap ikan pakai bom. Iya benar. Ya, itu berarti untuk perubahan jaring-jaring makanan kalian sudah paham. Coba ada yang mau bertanya gak? Gak ada, yakin? Baik, kalau yakin nanti setelah pembelajaran ibu kasih kalian tes sumatif. Seperti apa Bu tes sumatifnya? Coba kita lihat ya. Di sini coba siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan 42. Produs konsumen tingkat 2. Pintar. Yang nomor 2
Bila dalam ekosistem tersebut ularnya habis, berarti yang makan kodok, yang makan katak nggak ada. Ya, biar kataknya tidak bertumbuh kembang, manusia harus bagaimana? Menjaga kebersihan. Basmi hama belalang dengan Nah, itu dia, membasmi hama belalang dengan pestisida. Kalau padinya pakai pestisida, otomatis tikusnya bakalan mati karena keracunan pestisida. Oke, pintar, tepuk tangan buat aku. Itu nalar ya, nalar ya. Yang itu nalar harus mengerti benar-benar soalnya. Jadi tidak hanya menjawab asal silang. Ya. Baik. Yang nomor 3 apa ya, Bu? Ini lagi ada gambar. Oke. Jika populasi burung pipit berkurang mengakibatkan mana burung pipit ya? Nah, ini yang berkurang. Ini berkurang. Jadi yang mana yang berkurang, yang mana yang meningkat? Ayo, itu nalar gitu. Populasi belalang berkurang. Populasi ulat meningkat. Populasi ulat Meningkat. Oh iya. Karena ulatnya tidak ada yang makan. Iya. Ya, ulatnya tidak ada yang makan nih. Oke. Itu nalar ya, Maya. Hati-hati, nanti ada ulangan AKM begitu ya, Nak. Sekarang yang nomor 4. Berikut ini kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan. Apa ya? Ya, itu kecuali ya. Jadi kalau kecuali itu salah satu dipilih. Yang ini harus yang diminta kan yang menyebabkan terjadi kerusakan. Kecuali semuanya pasti menyebabkan kerusakan. Berarti ada satu yang tidak. Sekarang saya tanya nih, yang ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan. Jawabannya semuanya pasti menyebabkan kerusakan. Ada satu yang tidak. Ini kan minta kecuali. Melakukan reboisasi. Yang mana? Melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi. Oke, baik. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Sekarang Ibu lagi tanya nih. Ada yang mau paham? Tidak ada, Bu. Paham tidak? Sudah paham? Suaranya mana? Sudah paham atau belum? Lemes ya, ngantuk? Enggak. Oke. Kalau sudah paham, Ibu mau bertanya boleh? Boleh. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Yakin? Yakin. Yang mana? Nyanyi. Oh, nyanyinya. Tempat warnanya. Apa lagi? Menempelnya. Ya, tadi kita sudah kelompoknya ya. Oke, baik. Semuanya senang. Ibu juga senang kalian sudah paham pembelajaran hari ini. Oke, baik. Nanti di rumah kerjakan PR yang Ibu kasih nanti setelah ini ya. Dikerjakan ya untuk pembelajaran untuk penyerapan kalian dalam pembelajaran ini. Kalian Ibu kasih PR ya. Ya. Semangat dong, mana semangatnya? Iya. Iya sudah, oke. Terima kasih kalian sudah mau belajar sama Ibu dan kemudian semuanya sudah paham. Ibu senang kalian semua paham. Sekarang rapikan bukunya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Berapa bukunya? Untuk mengakhiri tadi mengawali juga berdoa, kita sekarang mengakhiri juga berdoa. Coba Patam dipimpin teman-temannya. Yuk, walasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
lupa nanti kalau sudah pulang protokol kesehatannya tetap ya. Cuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Oke, baik.